Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Hari ini ketemu lagi sama Ibu Leli, kita belajar tematik. Ya, hari ini kita masih belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Temanya dengan subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan, bersama Ibu Leli Yendra. Oke, sebelumnya anak-anak Ibu sudah belajar tentang alat gerak hewan. Nah, sekarang kita masuk ke manusia. Nah, beberapa aktivitas manusia sehari-hari memanfaatkan anggota tubuhnya untuk membaca, menulis, kemudian makan, berjalan, kemudian menendang bola, dan mengayun sepeda. Nah, anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Ingat, otot dan tulang merupakan alat gerak, organ gerak pada hewan dan manusia. Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta menjaga pola makan yang teratur. Nah, makanan yang sehat dan baik untuk pertumbuhan tulang dan otot adalah seperti susu, daging, sayur mayur, dan telur. Selain sebagai alat gerak, tulang juga berfungsi sebagai menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan juga tempat melekatnya otot-otot. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tulang pipi. Nah, contohnya seperti tulang telapak tangan, tulang rusuk. Nah, kemudian yang kedua, tulang pipa, seperti tulang paha, tulang lengan, kemudian ada juga yang lainnya tulang pengupil. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan, contohnya adalah tulang telinga, kemudian ada tulang keras, contohnya tulang tengkorak. Selanjutnya, alat gerak manusia berupa lengan dan kaki yang tersusun atas tulang menulang. Nah, coba kita perhatikan tulang-tulang penyusun alat gerak atas, nah yaitu pergelangan tangan atau tangan ya. Yang pertama, tulang penyusunnya yaitu tulang lengan atas, kemudian tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, ini adalah tulang-tulang penyusun alat gerak bagian atas. Selanjutnya ada alat gerak bawah, yaitu adalah kaki. Adapun tulang-tulang penyusunnya seperti tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, itu adalah tulang-tulang yang penyusun organ gerak manusia. Selanjutnya, jenis otot manusia dan fungsinya. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Nah, saat bekerja, otot melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Kita tahu bahwa otot ini termasuk organ gerak aktif. Nah, kemudian secara umum otot terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, otot polos. Nah, otot polos apa fungsinya? Mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Nah, contohnya apa? Seperti gerakan lambung yang menghancurkan makanan pada saat terjadinya proses pencernaan di dalam tubuh kita. Yang kedua, otot jantung. Nah, yang mampu menggerakkan jantung. Yang ketiga, otot lurik. Nah, yang otot lurik ini fungsinya menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Nah, contohnya kalau kita mau menggerakkan tangan, kemudian menggerakkan kaki, ada yang megang ini, kemudian melakukan aktivitas sehari-hari kita, itu namanya adalah otot lurik ya, anggota tubuh yang sesuai keinginan kita yang kita kerjakan. Itu adalah fungsi secara umum
Otot ini ada 3 jenisnya. Oke. Selanjutnya, sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Nah, yuk, sendi itu apa? Sendi adalah yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Jadi sendi ini adalah penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Kemudian macam-macam sendi pada rangka manusia. Kita perhatikan. Yang pertama ada sendi putar. Nah, sendi putar ini adalah sendi yang menghubungkan antara tulang leher dan tulang tengkorak. Ya. Nah, jadi arah geraknya memutar, dapat digerakkan secara memutar. Nah, coba pegang leher masing-masing. Nah, di antara leher dan tulang tengkorak, itu kepala, nah itu ada sendi yang menghubungkan. Namanya sendi putar. Yang kedua, sendi engsel. Nah, sendi engsel, anak-anak ibu pasti tahu ya, kayak engsel pintu. Nah, sendi engsel ini merupakan pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta yang dapat digerakkan ke satu arah. Nah, contohnya yang terdapat pada siku dan tulang lutut, tempurung lutut ya. Yang ketiga, sendi peluru. Nah, sendi peluru ini merupakan penghubung antara tulang panggul dan tulang paha. Nah, kemudian dapat digerakkan ke segala arah. Selanjutnya, sendi pelana, yaitu terdapat antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Nah, dia sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Selanjutnya ada sendi geser, yaitu terdapat di antara tulang pergelangan kaki. Nah, gerakan sendi ini terbatas, hanya dapat menggeser ya. Selanjutnya, macam-macam gerak otot pada manusia. Nah, gerak otot yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan, terdapat pada sendi engsel dan pelana. Contohnya gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Nah, ini menggunakan bagian tubuh seperti menghentakkan kaki, kemudian menekan benda, dan menggerakkan mulut terbuka. Nah, jadi pada saat mulut kita terbuka itu ada rahang kita yang menekan ke bawah ya. Selanjutnya, gerakan menaikkan. Nah, gerakan menaikkan ini dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh seperti gerak pada saat mulut kita terbuka tadi. Jadi ada yang menekan ke bawah pada rahang kita. Nah, pada saat terbuka kemudian menutup kembali. Nah, jadi yang rahang tadi turun, naik kembali. Nah, kemudian gerakan jalan di tempat dan berlari. Nah, itu adalah gerakan naik pada. Kemudian gerakan memutar. Gerakan memutar dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya, gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri, serta gerakan berputarnya lengan, tangan atau pergelangan ya. Nah, selanjutnya gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, contohnya apa di sini? Contoh gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh, gerakan merentangkan tangan. Coba direntangkan tangannya. Nah, itu kan gerak menjauhkan. Kemudian menggerakkan kaki ke samping. Tuh. Nah, sampai di sini ya, semoga anak-anak ibu paham. Ya, boleh diucapkan terima kasih. Nah, sebelum boleh ditutup, supaya anak-anak ibu lebih memahami dan membaca ulang bukunya tentang materi yang boleh disampaikan ini. Nah, anak-anak kerjakan yang halaman 42 bagi nomor 3 saja. Oke? Boleh cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.